Mitos burung derkuku di Jawa. Burung derkuku, atau di beberapa tempat dikenal sebagai burung tekukur, adalah salah satu burung yang memiliki suara indah. Saudara lainnya yang masih termasuk dalam satu kerabat adalah burung perkutut dan burung puter. Apabila dilihat secara sekilas, burung derkuku dan perkutut hampir memiliki kemiripan, hanya saja terdapat beberapa perbedaan tersendiri. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat dari warna bulu, ukuran tubuh, serta suara anggungannya. Mengenai harganya, burung derkuku tidak terlalu mahal dibandingkan dengan burung puter dan perkutut. Namun, di balik harganya yang tidak terlalu mahal, burung derkuku memiliki beberapa keistimewaan berdasarkan metafisika. Sebut saja memiliki mitos yang dari dulu hingga sekarang beberapa orang mempercayainya. Mitos burung derkuku di Jawa menyebutkan, apabila ada yang memelihara burung derkuku, konon dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Bahkan sampai saat ini, beberapa orang yang memeliharanya juga berpendapat bahwa mereka memelihara burung derkuku dengan alasan bahwa merawat dan memelihara burung tersebut dapat memberikan keselamatan. Ada pula yang beranggapan, beberapa di antaranya dapat terhindar dari bala bencana dan bahaya, serta dapat menolak adanya santet atau teluh. Ini berarti, apabila ada orang yang memiliki niat jahat terhadap seseorang dengan niat santet, akan tetapi dikarenakan yang akan disantet memiliki burung derkuku, maka si pemiliki burung derkuku itu dapat terhindar dari niat jahat santet. Hal tersebut berkat dari mitos memelihara burung derkuku. Hal ini dapat dipercaya, dapat juga tidak, tergantung dari keyakinan masing-masing. Beberapa memang mempercayainya, namun beberapa orang lainnya tidak sepakat dengan mitos tersebut. Burung derkuku yang umumnya banyak dipelihara oleh orang Jawa ini, dari zaman dahulu memang mempunyai banyak keutamaan dalam mitos Jawa. Mitos tersebut menganut prinsip limo wasto, sehingga dari istilah tersebut burung derkuku dianggap menjadi kukila, atau burung yang paling cocok dipelihara oleh seorang pria. Jadi, tidak heran apabila orang Jawa yang menganut prinsip limo wasto, yakni berkaitan dengan 5 hal yang dapat membuat hidup seorang pria dapat sempurna. Kelima hal tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah wisma, atau dapat juga disebut sebagai tempat tinggal atau rumah diartikan dalam bahasa Jawa. Kedua adalah curigo, disebut sebagai senjata andalan atau celurit dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, kukila, disebut dengan burung. Kemudian yang keempat, turangga, dapat diartikan sebagai kendaraan atau kuda. Yang kelima adalah garwa, diartikan sebagai pendamping hidup atau istri. Memang orang Jawa beranggapan, mitos dari memelihara burung derkuku demikian adanya. Sehingga mitos tersebut akan dipercayai oleh beberapa orang tergantung dari keyakinannya masing-masing. Di mana orang tersebut beranggapan, burung derkuku ini memiliki kekuatan goib, bahkan memiliki wejangan tersendiri bagi pemiliknya. Ada yang berpendapat, ketika memelihara burung derkuku dapat melancarkan dalam mencari rejeki dan sebagai simbol kerukunan dan kedamaian bagi pemiliknya. Hal tersebut tidak perlu diperdebatkan benar ataupun salah mengenai keyakinan yang demikian, semuanya terserah masing-masing orang, dan bagaimana mereka meyakininya. Kemungkinan saja, hal positif akan datang ketika Anda memelihara burung itu menjadi salah satu efek atau pengembalian positif bagi pemiliknya, ketika mereka benar-benar merawat derkuku dengan penuh perhatian. Karena setiap hal positif ataupun negatif yang kita lakukan akan menghasilkan pesan positif atau negatif tergantung perbuatan. Namun, tidak semua para leluhur kita suka dengan burung derkuku, ada pula leluhur yang melarang memelihara burung tersebut. Karena ada satu legenda di tanah Jawa mengenai larangan memelihara burung derkuku, yaitu tentang kisah karena burung derkuku, tuan rumah mati terbunuh. Pada masa lalu, seorang yang kaya raya memelihara burung derkuku, karena dianggap memiliki tuah yang mampu menjaga kekayaannya. Singkat cerita, ada segerombolan perampok yang sering memantau rumah sang pemilik derkuku tersebut, dengan tujuan ingin merampoknya. Akan tetapi, para perampok tersebut dibuat bingung dengan keanehan yang terjadi pada rumah tersebut. Pada satu malam, para perampok beraksi untuk merampok rumah tersebut, namun para perampok itu tidak bisa melihat lagi di mana rumah besar yang hendak mereka rampok itu. Tapi, saat siang hari, rumah itu kembali muncul. Dan saat malam hari, ketika mereka mencoba mendatangi lagi rumah itu kembali menghilang. Konon katanya, itu adalah kekuatan gaib dari derkuku milik tuan rumah itu. Berkali-kali para perampok itu dibuat hampir menyerah oleh kekuatan itu.
Dan pada malam percobaan terakhir kalinya, mereka berdiri di depan rumah itu yang tidak terlihat dan tak terduga, para perampok tersebut mendengar suara burung derkuku. Dan suara burung itu adalah suara derkuku milik tuan rumah tersebut. Dan saat itu para perampok itu tahu, bahwa selama ini sudah dikalbuhi oleh tuah dari derkuku itu. Singkat cerita, perampok itu menyiram rumah tersebut dengan air. Dan muncullah rumah yang hendak mereka rampok selama ini, dan pada malam itu, pemilik rumah tewas dibunuh para perampok tersebut, dan habislah harta kekayaan pemilik rumah itu. Demikian